Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa kepada Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kali ini kemarin kita tentang membahas tasbih, pengertiannya dan rukunnya. Marilah sekarang kita belajar tentang aqsamuh, pembagian tasbih. Silakan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih takrifnya kemarin sudah, yaitu ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin bi adatin li gharadin. Menyamakan suatu perkara dengan perkara lain dengan dalam suatu sifat dengan menggunakan adat tasbih karena ada tujuan. Rukunnya kemarin sudah, yaitu ada 4 ya. 1 musyabbah, 2 musyabbabi, 3 adat tasbih, 4 wajasibi. Sekarang kita menginjak tentang pembagian tasbih. Tasbih pembagiannya menurut berbilangannya wajasibe atau tidak. Berbilangan itu mulai 2 ke atas. Kalau 1 tidak berbilangan. Jadi mulai 2, 3, 4 ke atas namanya berbilangan. Ya. Sekarang pembagiannya bi'tibari ta'addudi wajhi syibhi amla. Tasbih menurut berbilangannya wajasibe atau tidak, maka dibagi menjadi 2. Ada tasbih tamsil, ada tasbih ghairu tamsil. Tasbih tamsil adalah tasbih yang makana wajhuhu muntazian min muta'addidin. Tasbih tamsil adalah tasbih yang wajah sibenya terdiri dari sesuatu yang berbilangan. Contohnya as-suraya ka'ungkudil inabi. Bintang suraya seperti dompolan anggur al-munawwari. Bintang suraya di sini disamakan dengan dompolan anggur. Samanya dari segi apa wajah sibenya? Suraya ini namanya musyabbah, kaf ini namanya adat tasbih. Musyabbabihnya mana? Yaitu lafadz ungkudil inabi al-munawwari. Di sini wajah sibenya tidak disebutkan. Tapi kira-kira samanya antara anggur, dompolan anggur sama bintang suraya apa? Oh, anggur itu, bayangkan anggur. Karena bintang suraya kamu gak pernah tahu, jadi bayangkan anggurnya. Oh, anggur itu bentuknya bulat. Berarti kesamaan antara bintang suraya dengan anggur ini adalah 1, al-istidaroti, yaitu sama-sama bulatnya. Yang kedua, anggur itu dompolan itu berapa jumlahnya? Banyak. Oh, berarti bintang suraya juga banyak. Ya. Loh, karena ada wajah sibenya lebih dari 1, inilah yang dinamakan tasbih tamsil. Yang kedua adalah tasbih ghairu tamsil, adalah ma laisa wajhuhu muntazian min muta'addidin, yaitu tasbih yang wajah sibenya tidak diambil dari berbilangan, alias wajah sibenya cuma 1. Contohnya an-najmu kadirhami. Saya teruskan umpamanya fil istidaroti.
Bintang itu seperti dirham, berarti an-najmu adalah musyabbah. Kafnya adalah adat. Ad-dirhamu adalah musyabbah bihnya. Ini kalau rukun kemarin. Istidaro adalah wajhu shibhi. Karena wajah sibenya cuma satu, maka dinamakan tasbih ghairu tamsil. Sekarang pembagian dari tasbih yang kedua, yaitu bi'tibari zikri wajhi shibhi amla. Menurut disebutkan wajah sibehnya atau tidak, maka juga dibagi menjadi dua. Satu namanya tasbih yang mufassal. Dua namanya tasbih yang mujmal. Dinamakan tasbih mufassal adalah tasbih ma dzukira fihi wajhu shibhi, yaitu tasbih yang wajah sibehnya disebutkan. Contohnya tadi adalah di atas sama, umpamanya yang kemarin, al ilmu kanuri fil hidayati. Lafaz al ilmu ini namanya musyabbah, kaf namanya ada tasbih, an-nuri namanya musyabbah bi. Karena lafaz al hidayah disebutkan, ini adalah wajah sibi. Karena wajah sibinya ada fil hidayati, maka al ilmu kanuri fil hidayati itu namanya tasbih mufassal. Dinamakan tasbih mujmal jika ma khudifa fihi wajhu shibhi, yaitu tasbih yang wajah sibehnya dibuang. Kalau dalam contoh ini kita pakai wajah mujmal, maka jadinya umpamanya al ilmu kanuri. Seandainya contohnya al ilmu kanuri, al ilmu tadi musyabbah, kaf adat, an-nuri musabbabi, kan wajah sibenya enggak ada. Karena wajah sibenya tidak disebutkan, maka dinamakan mujmal. Yang ketiga, bi'tibari zikri au hadfi adatihi. Pembagian tasbih menurut disebutkan atau dibuangnya adat tasbihnya, maka dibagi dua. Satu namanya tasbih mursal, dua namanya tasbih muakkad. Dinamakan tasbih mursal adalah ma dzukirat fihi adatu tasbih, yaitu tasbih yang disebutkan adat tasbihnya. Sama contoh di atas ini juga. Atau contoh lain, Zaidun kal asadi. Lafaz Zaidun adalah musabbah, kaf adalah adat tasbih, al asadi musabbabi. Karena kafnya ada, adat tasbihnya ada, maka dinamakan Zaidun kal asadi, dinamakan
tasbih mursal. Kalau tasbih muakkad adalah ma hudhifa fihi adatuhu, yaitu tasbih yang dibuang adatnya. Jadi adatnya nggak disebutkan. Umpamanya contoh di atas, an-najmu dirhamun, bintang itu seperti dirham. An-najmu musyabbah, dirhamun namanya musyabbah bi. Wajahnya nggak ada, nggak disebutkan. Kafnya nggak disebut. Makhalus syahid karena adatnya nggak disebut, itulah yang dinamakan tasbih muakkad. Berarti kalau kalian membuat contoh, an-najmu dirhamun, menurut wajah sibe, menurut bi'tibari ta'addudi wajhi sibehi amla, maka dinamakan yang mana? Oh, karena cuma satu berarti namanya tasbih ghairut tamsil. Menurut disebutkan wajah sibe atau tidaknya, di sini wajah sibenya ada apa enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada dinamakan mujmal. Di sini disebutkan menurut disebutkan atau dibuang adatnya, kita lihat adatnya apa enggak? Enggak ada. Oh, kalau enggak ada namanya muakkad. Jadi an-najmu dirhamun bisa dinamakan tasbih ghairut tamsil, tasbih mujmal dan muakkad. Atau kalau tinggal musyabbah dan musyabbah bih saja, itu bisa dinamakan tasbih baligh. Tasbih baligh adalah tasbih yang paling indah jika tidak menyebutkan dua ini. Nggak ada wajah sibi, nggak ada adat tasbih, itulah juga dinamakan tasbih mujmal. Inilah keterangan tentang pembagian tasbih. Pembagian tasbih tadi ada 3, ada menurut berbilangan dan tidaknya wajah sibih dibagi 2, ada tamsil dan ada ghairu tamsil. Menurut disebutkan atau tidaknya wajah sibih ada 2, ada mufassal dan ada mujmal. Menurut disebutkannya atau dibuangnya ada tasbih, ada mursal dan muakkad. Kesimpulannya, kalau hanya ada 2 rukun, musyabbah dan musyabbah bih saja, berarti kumpulan antara mujmal dan muakkad, nama lainnya adalah tasbih baligh, yaitu tasbih yang indah. Itulah anak-anakku nama-nama tentang tasbih, pembagian tasbih. Semoga anak-anak bisa mencari ketika membaca Al-Quran, mungkin di dalam Al-Quran bisa menemukan tasbih. Tolong, oh itu dicatat, namanya tasbih apa, bisa ditanyakan kepada saya atau kepada guru yang mengajar di kelas. Sekian dulu, semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.